Jadi temanya adalah rangkaian jembatan Whetstone. Rangkaian hambatan yang membentuk rangkaian jembatan Whetstone. Jadi apa itu rangkaian jembatan Whetstone? Sekali lagi rangkaian hambatan yang tidak bisa diselesaikan secara seri atau paralel. Misalkan ada hambatan susunannya seperti ini. Nah, kalau hanya rangkaian yang seperti ini kan bisa kalian selesaikan ini. Umpamanya menghitung hambatan dari titik A ke titik D misalnya. Andaikan di sini ada B, ini C. Nah, di sini hambatan dari A ke B R1, dari A ke C hambatannya R2, dari C ke D, kita sebut R3. Nah, di sini R4. Sementara di sini adalah R5. Oke, ini yang namanya rangkaian hambatan jembatan Whetstone. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Kalau misalnya hambatannya dari A ke D dihitung, itu kan dengan cara seri atau paralel jadi susah kan? Contoh ini. Dari A ke D, coba dihitung dari A ke D. Hambatan A ke D. Tapi kalau misalnya R5-nya nggak ada, itu kan gampang. Misalnya R5-nya nggak ada ini. Berarti R1, R3 kan susunan seri. R2, R4 itu susunan seri lagi, baru di paralel. Tapi yang jadi persoalan kalau ada hambatan antara B sama C ini tadi. Kita sebut ini R5. Maka hambatan ini akan nggak bisa dihitung dengan cara seri atau paralel. Jadi, andaikan ada arus datang dari A, arus I1. Kan nanti bercabang di A, sebagian ke arah B, sebagian ke arah C. Kita sebut namanya I1, ini kita sebut namanya I2. Lantas yang I1 sampai di B, sebagian ke R3, sebagian ke R5, andaikan dia ke sini. Jadi ini kita sebut dengan I3, ini kita sebut dengan I5. Lantas I5 sama I2 kan menyatu di C. Nanti datang dia ke arah D. Jadi ini kita sebut I4. I4 sama I3 itu keluar lagi dari D menjadi I. Oke ya, jadi yang dari A kita andaikan dia I. Nah, yang pertama kasusnya seumpamanya. Nah, kasus yang pertama, jika apa? Jika arus dari B ke C, nah, dalam hal ini digambar I5. Jika I5 sama dengan 0, berarti V tegangan dari B ke C kan V itu kan I kali R. I5 kali R5. Sementara I5-nya 0. Berarti 0 kali R5 kan 0 ya. Berarti bisa dibilang VBC kan artinya VB kurang VC. Itu artinya VBC. Sama dengan 0. Jadi VB sama dengan VC. Jadi sepakat ya, ini poin pentingnya dulu ini. Kalau berarti tegangan di B sama dengan tegangan di C. Sekarang coba kalian perhatikan dari A ke B. Nah, VAB. VAB artinya tentu I kali R. I-nya I berapa? I1. Kali R-nya R berapa? R1. VAB kan VA kurang VB. Nah, berarti I1 kali R1. VA kurang VB, I1 kali R1. Oke.
Nah, ini 1 poin dulu. VA kurang VB adalah I1 kurang I1 kali R1. Nah, sekarang coba lihat A ke C. Dari A ke C, berarti dari A ke C berarti VAC ya, VAC. Nah, sekarang VAC. Jadi ini bisa kalian screenshot dulu gambar ini, bisa kalian screenshot gambarnya. Sekarang kita tinjau dari A ke C. Nah, dari A ke C. Oke, dari A ke C. Nah, dari A ke C sekarang ya. Ingat tadi, V di B sama dengan V di C. Itu 1 poin penting. Nah, sekarang kalian perhatikan. Dari titik A ke C, VAC. VAC tentu I kali R. Kalian tahu ya, I-nya I berapa? I2. Digambar R-nya R2. VAC artinya VA kurang VC. Sama dengan I2 kali R2. Tapi tadi kan VC itu sama dengan VB ya. VC adalah VB. Berarti persamaan ini menjadi VA kurang VB sama dengan I2 kali R2. Tadi sebelumnya VA kurang VB, yang sebelumnya VA kurang VB adalah I1 kali R1. Berarti kesimpulannya ini sama-sama VA kurang VB. Nah, ini VA kurang VB I2 kali R2, sementara VA kurang VB itu I1 kali R1. Berarti kan kesimpulannya I2 kali R2 sama dengan I1 kali R1. Nah, 1 poin ya. Jadi I1 kali R1 itu sama dengan I2 kali R2. Nah, lantas tadi kan I5-nya 0. Berarti kalau I5 itu 0, berarti kan R5 ini bisa dihilangkan karena nggak ada arus di situ dan I5-nya 0. Berarti kan I1 semuanya langsung menjadi I3. Jadi I1 ini otomatis kan nggak ada bercabang, misalnya I1 10. Berarti I3-nya juga 10. Berarti I1 sama dengan I3. Lalu I2 tentu sama dengan I4. Karena I5 tadi 0 ya. Oke. Sekarang kita tinjau B ke D sama C ke D. Nah, ini B ke D sama C ke D. Ini saya hapus yang di bawahnya ya. Tapi yang jelas tadi kalian sudah punya poin di sini. Yang ini nah, sudah punya poin. Nah, sekarang kalian tinjau dari titik mana ke mana? Dari titik nah, dari titik B ke D sama C ke D. Karena tadi, ingat tadi, kita sudah ingat bahwa, saya tulis ya, V di B sama dengan V di C. Berarti kalau berarti VBD, ya kan? Berarti VBD tentu sama dengan VCD. Karena VBD artinya VB kurang VD. VB sama yang VC ya, berarti sama dengan VC kurang VD. VBD I kali R, berarti I3 kali R3 sama dengan VCD I4 kali R4. Tapi lihat, I3 itu sama dengan siapa? I3 itu sama dengan I1, sementara I2 sama dengan I4. Oke, jadi dari sini I3 dibagi I4 sama dengan apa? I3 dibagi sama dengan R4 dibagi R3. Ya tahu ini. Nah, oke. Nih, kita foto dulu, baru kita lihat yang berikutnya. I3 banding I4 sama R3. Kalau tadi kan I1 kali R1 sebelumnya tadi, I1 kali R1, nah, ini saya tulis di sebelah sini. Ini saya hapus ya, saya hapus. Nah, jadi saya tulis ulang sama yang tadi, oke? Nah,
Tadi kan kita sudah tulis bahwa I1 kali R1 kan sama dengan I2 kali R2. Berarti I1 berbanding I2 sama dengan dari sini R2 banding R1. Iya toh? Sementara I1 itu sama dengan I3. Nah, oke. I1 ini sama dengan I3, I2 sama I4. Berarti I3 per I4 sama dengan R2 dibagi R1. Jadi ada dua persamaan ini ya, ini. Ini I3 per I4, ini juga I3 banding I4. Berarti kesimpulannya apa? Udah, berarti kesimpulannya R2 per R1 pun sama dengan R4 per R3. Nah, ini. Iya kan? Oke, ini saya hapus ya. Berarti ini sama. Jadi akibatnya kalau ini dikombinasikan berarti saya tulis di atasnya dikit, R2 dibagi R1 itu akan sama dengan R4 dibagi R3. Sekarang coba kali silang ini. Kalau dikali silang bentuk lain, R2 kali R3 sama dengan R4 kali R1. Nah, ini. Oke. Jadi kalau dikali silang berarti R2 dikali R3 sama dengan R1 dikali R4. Ya, akibatnya kalau dikali silang persamaan yang di atas ini, otomatis R2 dikali R3 sama dengan R1 kali R4. Jadi artinya kalau lihat di gambar, berarti R5-nya itu hilang. Nah, R2 kali R3 berarti itu yang berseberangan. Yang saya lingkari kuning, ini dikalikan sama ini mesti sama dengan R1 kali R4. Saya kasih warna hijau, R1 kali R4 yang berseberangan. Nah, itu kalau I dari B ke C itu 0. Jadi yang berseberangan hasil kalinya sama. Jadi misalnya di soal ditanya R3-nya berapa, udah bisa dihitung karena hasil kali yang berseberangan itu sama. Itulah penurunan dasarnya kalau dia jembatan Wheatstone. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau arus dari B ke C tidak 0. Nah, ini berikutnya ya, jika nah, kondisi yang kedua, jika I5 tidak sama dengan 0, berarti R5 tetap digunakan. Tapi rangkaian itu harus diganti. Bentuk yang segitiga ini harus diganti menjadi bentuk huruf Y. Jadi ini disebut dengan ditransformasi gambarnya. Transformasi delta menjadi Y. Jadi gambarnya itu tadi seperti ini. Yang diubah itu ditransform itu jika I5-nya tidak 0 ya. Ini. Jadi kalau misalnya tadi ini bentuknya ke sini ada resistor, ke sini ada resistor ya toh. Sini ada resistor lagi. Nah, ini harus diganti. Di sini kan ada dua bentuk segitiga nih. Ada dua segitiga yaitu segitiga A, B, C sama segitiga B, C, D. Nah, yang manapun diganti boleh. Boleh segitiga A, B, C yang diganti, boleh segitiga B, C, D yang kanan bisa diganti. Jadi digantinya seperti apa? Sebelumnya kan yang ini R1, yang ini R2, ini R5 toh, yang ini R3, yang ini R4 kan. Jadi diganti, penggantinya yang mana? Ah, yang ini saya kasih warna biru. Jadi R1, R5, R2 itu dibuang, penggantinya yang ini, yang biru. Nah, ini penggantinya. Jadi R1, R5, R3 digantikan dengan ini. Ini kita sebut RX. Ini kita sebut RY. Yang ini kita sebut RZ.
Jadi biar kalian ingat ya, saya tulis. R1, R2, R5 diganti. Diganti dengan siapa? Diganti dengan Rx, Ry, Rz. Jadi kalau diganti, bentuk gambarnya seperti apa? Oke, ini bisa kalian screenshot dulu. Bentuk gambarnya menjadi seperti ini kan. Kalau diganti, otomatis dia bentuk gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Bentuk gambarnya menjadi ini resistor tadi. Ini yang sudah diganti ke sini. Ini. Nah, ini. Ini Rx, ini Ry, ini Rz, yang ini tetap R3, yang ini tetap R4. Kalau gini kan bisa dihitung ini. Berarti yang mana kalian hitung dulu? Tentu dihitung dulu Ry sama R3 susunan seri. Baru Rz sama R4 susunan apa? Seri. Nah, baru di paralel. Yang seri-seri ini di paralel baru jumlahkan sama Rx. Karena itu seri kan ke depannya. Nah, begitu caranya. Cuman berapa nilainya Rx, Ry, Rz itu nilainya berapa? Nah, ini yang penting sekali juga. Rx itu nilainya, tadi kan Rx itu, kalau kalian perhatikan gambar sebelumnya, Rx itu diapit kiri kanannya R1, R2. Berarti nilai Rx harus R1 kali R2 per penyebutnya jumlah yang digantikan. Jumlah yang digantikan itu R1 tambah R2 tambah R5. Ini penyebutnya. Kalau Ry berapa nilainya? Nah, penyebutnya sama. Nah, tetap R1 tambah R2 tambah R5. Cuman Ry kan diapit kiri kanannya R1 sama R5. Berarti pembilangnya R1 kali R5. Berarti Rz kalian tahu kan Rz itu sama dengan berapa? Rz diapit oleh kiri kanannya R2 sama R5. Jadi R2 kali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. Jadi mudah sekali. Itu nilai Rx, Ry, Rz. Nah, supaya ini, saya kasih contoh soal sama kalian ya. Contoh soal yang seperti ini. Misalnya, nah ini bisa kalian, setiap gambar bisa kalian screenshot ya. Bisa, atau kalian foto. Nah, oke. Saya kasih contoh soal yang gampang. Nah, yang sederhana misalnya, yang simple. Contoh ya, contoh soal. Contoh soal, umpamanya kalian tiba-tiba ketemu bentuk hambatan yang seperti ini. Nah, ini. Oke. Ini kita bikin aja namanya. Misalnya ini A, ini C, ini D. Oh, kita samakan aja sama yang tadi ya. A, B, C, D. Terus dari A ke B, hambatannya umpamanya hambatannya 2 ohm. Dari A ke C, hambatannya 4 ohm. Baru dari C ke D, hambatannya ada 2 ohm lagi. Di sini 1,5 ohm. Dari C ke D, hambatannya 1 ohm. Nah, sekarang kita cek dulu. Coba kalian cek. Kalau kalian kalikan yang berseberangan, misalnya 2 dikali 1. 2 dikali 1. Apakah sama dengan yang berseberangan? Yang 4 kali 1,5. 2 kali 1 kan 2 ya. Kalau 4 kali 1,5 kan 6. Ternyata nggak sama. Nah, kalau nggak sama berarti harus ditransformasi. Saya kasih kodenya. Transformasi delta, transformasi delta ini, hambatan ini diganti menjadi bentuk ini. Jadi penggantinya yang mana? Saya kasih warna merah. Jadi hambatan yang diganti yang mana? Hambatan 2 ohm ini, yang 4, sama yang 2 ohm dari B ke C itu diganti menjadi ini, yang merah. Nah, supaya sama kita sebut ini Rx, ini Ry, ini Rz. Ayo dibantu Pak Niton. Berapa Rx? Lihat, Rx itu diapit kiri kanannya 2 sama 4. Berarti kalikan 2 kali 4 per jumlah yang diganti
2 tambah 4 tambah 2. Nah, 2 kali 4, 8. Dibagi 8 berarti 1 ohm penggantinya. Demikian juga RY, cepat, RY. RY digantikan kiri kanannya 2 sama 2, berarti 2 kali 2. Penyebutnya sama. 2 tambah 4 tambah 2, sama. Berarti nilainya setengah ohm atau 0,5 ohm. Sekarang RZ berapa? Lihat gambar. RZ diapit sama siapa? 4 sama 2. Kalikan. 4 kali 2. Ya, dibagi jumlahnya 2 tambah 4 tambah 2. Berarti nilainya 1 ohm. Nah, sekarang setelah didapat nilainya kan udah gampang nih. Nah, ini kita eksekusi sekarang. Oke, jadi gambarnya berarti kan jadi seperti ini dia. Berarti di sini. Nah, ini, sama ini. Oke, yang ini tadi Rx-nya 1 ohm di sini, Rx. Ini RY-nya adalah 0,5. RZ-nya 1 ohm. Nah, di sini tetap ini R sebelumnya. Ini yang 1,5 tadi. 1,5 ohm ini kan nggak diganti ya. Ini yang 1 ohm. Berarti kalian bisa hitung kan 0,5 sama yang 1,5 kan susunan seri, penggantinya 2 ohm. Sementara 1 sama 1 penggantinya juga di seri, penggantinya 2 ohm. Baru 2 sama 2 di paralel, sehingga R total, ya kan, R total berarti 1 ditambah dengan R paralel. R paralel ini berasal dari 2 sama 2 di paralel, nilainya 1 ohm di paralel. Berarti dapatlah R totalnya sama dengan 2 ohm. Oke, itulah contoh soal ya, kalau kalian ketemu jembatan Wheatstone. Nah, sekarang hati-hati, saya kasih tipsnya. Beberapa jebakan. Beberapa jebakan seperti ini. Misalnya ketemu kalian soal. Oke, ketemu soal yang seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi kalau saya kasih titiknya misalnya, ini titik A, ini tadi B, ini C, ini D. Di sini hambatannya 2 ohm, di sini 1,5 ohm, di sini 2 ohm, di sini 1 ohm, di sini 4 ohm. Dia akan jembatan Wheatstone kalau dihitung dari A ke D. Tapi kalau ditanya berapa misalnya hitung hambatan total dari B ke C. Hati-hati perhatikan nih. Kalau dari B ke C, coba kalian lihat dari B ke C itu bisa lewat mana aja B ke C. Ya kan? Bisa lewat ini yang saya kasih batasan kuning, bisa lewat sini. Bisa juga lewat kanan yang ini. Atau bisa juga lewat tengah. Berarti kalau lewat paling kiri, 2 sama 4 kan itu susunan hambatannya seri. 2 sama 4 jadi 6 ohm. Yang kanan, 1,5 tambah 1 berarti 2,5. Di tengah ada 2, berarti kan paralel. Berarti bisa kalian hitung kalau dari B ke C itu bukan jembatan Wheatstone. Yang Wheatstone kalau A ke D, berarti bisa kalian hitung hambatannya kan R paralel kan, B ke C berarti seperberapa. Ditambah seperberapa, tambah seperberapa, tahu ya? 1/6 di kiri, tambah 1/2, tambah 1/2,5. Sorry, ini tulisannya ini. 1/2,5. Jadi dapatlah RBC sama dengan sekian. Pasti dapat, bisa kalian hitung, selesaikan yang di kanan. Oke, ini jadi hati-hati. Lihat dulu yang mana kemana ditanya. Jangan-jangan sebenarnya gampang. Cuman bentuknya hampir-hampir sama kan kayak tadi jembatan Wheatstone. Jadi sekali lagi, dia itu akan susah kalau ditanya dari A ke D. Kalau B ke C gampang ini. A ke D itu kan nggak bisa kalian selesaikan. Karena nyangkut di yang tengah ini dulu. Nah, sekarang bentuk-bentuk jembatan Wheatstone bentuknya seperti apa aja bentuknya? Nah, selain bentuk ini, ada lagi bentuk yang seperti ini. Contoh, misalnya tadi bentuk dasar nih, saya ulangi. Ini hambatan ke sini ya, ke sini, ke sini ini.
ada hambatan. Untuk mudahnya ini R1, ini R2, ini R3, ini R4. Ini R5. Nama-nama titiknya supaya nggak nyasar, ini A, B, ini B, ini C, ini D. Ini sama saja dengan bentuk seperti ini, perhatikan. Bentuk yang hambatan saya bikin ini. Nah, kenapa sama? Alasannya ini. Sama itu sama di atas. Coba lihat, R1 ini kan menghubungkan A sama B. Jadi kalau ini R1, nah ini titik A, ini B, ini C, ini D. Sama persis, coba lihat. R1 menghubungkan A sama B. Kalau R2 menghubungkan siapa? A sama C. Lihat, A sama C. Yang ini, panahnya ini. A sama C. Nah, di situ ada R2. Berarti ini adalah R2 ini. Oke, jadi ini panahnya saya hapus. Ya. Nih. Sekarang B sama C ada R berapa? B ke C. Nah, itu di situ ada R5. C sama D, R berapa? C sama D itu adalah R4. Lalu B ke D. B ke D ada R3. Jadi lihat titiknya. Jadi bentuk ini sama dengan ini. Atau yang di bawah sama dengan di atas. Oke. Nah, bentuk satu lagi yang mirip sama yang di atas. Ini saya hapus yang di bawah ya, ini. Jadi saya hapus ini, saya hapus. Nah, bentuk yang di bawah ini juga sama dengan ini. Akan sama dengan kalau ada hambatan yang seperti ini. Misalnya ini hambatan, ini hambatan, ini hambatan ya. Hambatan. Ah, kalau saya kasih di sini ujung-ujungnya yang ini A, paling kanan B, ini B, ini C, sama itu. Coba dibantu Pak Newton, berarti dari A ke B ada R1, B ke C ada R5, A ke C ada R2, B ke D ada R3, dan C ke D ada R4. Ini juga sama-sama ini. Oke, sip. Satu lagi, bentuk jembatan Wheatstone. Ini saya hapus lagi nih. Yang di soal nanti ya, di soal yang kalian, misalnya ada soal seperti ini. Katakan ada hambatan di sini ini. Ada hambatan lagi di sini. Tapi di sini ada alat ukur, namanya bukan hambatan, namanya galvanometer G. Jadi galvanometer itu ngukur, mendeteksi arus ya. Sementara sini kawat lurus ini. Kawat lurus. Jadi titik-titiknya mana? Titiknya itu misalnya ini titik A, ini B, ini C, ini D. Nah, berarti A ke B ada R berapa? A ke B ada R1. B ke D ada R3. Sementara di sini nggak ada, dari A ke C nggak ada hambatan. Ini kawat doang ini. Panjang ini kita sebut L1 atau LX atau apalah namanya ya. C ke D kita sebut panjangnya L2. Nah, jika, ini ada katanya, jika arus pada galvanometer nilainya 0, maka hambatan R1 kan di seberangnya L2. Berseberangan ya. Jadi jembatan Wheatstone. Jadi R1 kali panjang kawat ini mewakili R-nya. Jadi L2 itu dianggap mewakili R2 ya. Jadi R1 dikali L2 akan sama dengan R3 kali panjang kawat L1. Ini bentuk jembatan Wheatstone. Oke, kali ini sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian lebih mengerti ya dengan penjelasan ini. Nah, berikutnya nanti kita akan berdalam lagi hal lain, misalnya yang sering di listrik dinamis, anak-anak nanya misalnya mengenai hukum Kirchhoff. Ada loop, rangkaian loop. Mungkin secepatnya akan kita bikin lagi ya videonya. Oke, sekian dulu. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sukses dari Pak Newton Pranginangin.